Oke. Sudah terdengar? Sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Adik-adik semuanya yang hari ini sangat berbahagia. Hari ini kita hari ke berapa berpuasa ya? Hari tanggal berapa Ramadan ya hari ini? Tanggal 8 enggak? 7, astagfirullahaladzim. Oke, maaf, kakak lupa. Jadi hari ke-7 ini adik-adik semua harus bersemangat karena dengan kita berpuasa dan juga kita memiliki semangat yang luar biasa, maka sejatinya kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini benar-benar siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada pada kehidupan kita. Wah, keren banget ya. Baik, adik-adik semuanya, perlu adik semuanya kenal dengan saya. Nama saya Rona Ega Karisma. Adik-adik bisa memanggil saya Kak Rona, ataupun Abang Rona, ataupun Mas Rona, monggo. Saya masih 19 tahun, jadi saya masih muda, adik semuanya. Masih punya masa depan yang panjang, masih Allah kasih kesempatan yang insya Allah dengan kesempatan ini saya sangat semangat untuk belajar dan juga untuk berjuang. Berjuang bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga berjuang untuk keluarga dan juga berjuang untuk masyarakat semuanya. Dan salah satunya hari ini saya semangat banget nih berjuang untuk menyambut adik-adik semuanya, memberikan materi yang insya Allah materinya ini relate dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu tentang gadget. Oke, jadi kita kali ini akan ngomongin gadget adik-adik semuanya. Dan jangan takut dulu ini. Walaupun judulnya di sini adalah bijak dalam menggunakan gadget, adik-adik semua jangan takut. Nanti kalau ada materi bijak ini biasanya ngarahnya nanti saya jadi nggak bisa main gadget dong gitu ya. Terus adik-adik semuanya, saya nggak lagi ngarahin adik-adik agar membuang gadgetnya ataupun membumi hanguskan gadget di bumi, enggak. Saya tidak ingin ngajak adik-adik semuanya melakukan hal itu, akan tapi bagaimana kita menyikapi lebih bijak lagi gitu ya. Terlebih kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk ini nih ngomongin masalah yang kayaknya lebih asik lagi gitu ya. Oke, kita bisa next lagi. Oke, PowerPoint-nya mungkin next. Oke, jadi materi kita adalah tentang bijak dalam menggunakan gadget. Tapi sekali lagi tenang ya, jangan takut dulu karena kakak tidak ingin membuat adik-adik semuanya kalau sudah materi ini buanglah gadget ataupun sudah nggak usah pakai gadget, bukan seperti itu. Kita akan membicarakan hal yang lebih asik lagi. Oke, next. Next ke page selanjutnya, yaitu next ke page selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kali ini saya ingin ngajak mabar adik-adik semuanya, mabar kui gitu. Nah, adik-adik jangan ditransitkan dulu mabar di sini artinya mabar yang main game online seperti itu, karena kakak nggak main. Kakak sebenarnya pernah dulu kecanduan main game online, cuma sudah lama nggak main lagi, soalnya apa ya? Kayaknya bosenin banget gitu. Sudah dapat peringkat yang bagus gitu, tapi ternyata lama-kelamaan kok gini-gini doang ya ternyata gitu. Ternyata bosenin gitu. Nah, akhirnya sudah dari kelas berapa ya? Kelas 2 SMP kan nggak salah terakhir itu sudah nggak main ini, dan ada pemikiran baru yang membuat kakak nggak lagi main game online. Kira-kira apa sih gitu ya? Nah, mabar kali ini kita bukan main bareng, akan tetapi kita akan menebar kebermanfaatan, menebar keberkahan. Jadi ayo kita sama-sama menebar kebermanfaatan dan keberkahan lewat gadget yang kita miliki gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa menggunakan gadget sebijak mungkin. Oke, next. Nah, jadi saya mau cerita adik-adik semuanya. Jadi dengerin ya, saya mau cerita. Jadi ternyata kalau kita lihat dunia ini semakin hari semakin modern aja gitu ya. Semakin hari semakin berkembang teknologinya dan juga semakin keren gitu. Kita sudah menemukan mobil listrik
dan juga sudah menemukan bahkan yang paling fenomenal itu kalau menurut yang saya ketahui itu adalah AI, artificial intelligence. Nah, itu luar biasa. Jadi bayangkan ya, AI itu mampu menguasai pemikiran manusia juga gitu, mampu memanipulasi pengetahuan yang kita miliki gitu. Jadi ada satu inventor juga sekaligus inovator itu lagi memamerkan chip bisa dipasang di salah satu binatang, dan itu tujuannya bakal dipasang di manusia. Jadi menariknya gini konsepnya itu, adik semuanya kalau pengen pinter kan belajar kan ya, kalau lewat AI, lewat yang chip yang dipasang itu kita nggak usah belajar, kita tinggal masukin program ke chipnya gitu. Setelah itu mau materi apa, mau pinter apa gitu. Contoh di situ dimasukkan program mau hafal 30 juz gitu ya, dimasukkan program di situ, masukkan ke otak. Nah, langsung deh kita semaunya ingin hafalan gitu langsung mengalir. Wah, langsung hafal Quran gitu ya. Nah, itu walaupun kelihatannya itu modern, walaupun kelihatannya itu canggih, keren, akan tetapi pada dasarnya itu semakin menjauhkan manusia dari normalnya manusia gitu. Jadi tidak manusiawi lagi gitu ya. Padahal Allah kan menilai seseorang kan dari usahanya, dari kerja kerasnya, dari hal-hal yang diupayakan, dan juga pokoknya perjuangannya selama mendapatkan sesuatu itu yang akan dinilai Allah. Akan tapi kalau kita itu inginnya cuma hal-hal yang sementara gitu, cuma instan, itu nggak bakal dapat pahala gitu. Contoh kita ingin pinter matematika gitu ya, kita ingin mau master about integral gitu, pokoknya materi-materi matematika, terus juga pengen pinter fisika dan lain sebagainya. Kan kalau Allah kan nilainya bagaimana kita itu belajar mempersiapkan materi-materi, mempelajari tiap sub-sub babnya. Nah, itu yang akan dinilai Allah sebagai perjuangan. Toh kalau kita itu pengennya instan, maka kita nggak kebagian keberkahan dan juga pahalanya, betul kan? Jadi pada dasarnya teknologi ini kalau kita tidak menyikapinya dengan baik, maka akan berdampak buruk pada kita. Nah, sebenarnya bisa kok teknologi ini memunculkan hal yang baik dan akan bermanfaat besar bagi kehidupan kita. Asalkan satu, teknologinya ini dikuasai oleh orang-orang yang juga ngaji, dengan orang-orang yang paham dengan Islam gitu. Coba bayangkan, kalau seumpamanya yang menguasai teknologi ini adalah orang-orang yang nggak paham Islam, nggak paham tentang ilmu-ilmu yang Allah ajarkan, maka tujuannya juga beda gitu. Menguasai teknologi hanya untuk mempermudah dan bahkan mengontrol manusia loh. Wah, ini luar biasa gawatnya ini kan. Kalau kita lihat di film-film kan teknologi kan semuanya robot gitu ya. Robot bisa menguasai manusia, dan ini mungkin juga loh terjadi. Kalau yang menguasai teknologi, yang menguasai ilmu pengetahuan itu adalah orang-orang yang nggak paham dengan Islam gitu. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami, kita sebagai Islam sebelumnya kita ngaca gitu. Kita itu kira-kira sudah ada pemikiran nggak sih gitu, nggak hanya ngikut doang gitu, bahkan kita bisa menjadi pemain gitu. Kalau kita bisa menjadi pemain, mengikuti dan juga menguasai teknologi, maka insya Allah perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini akan menjadi baik karena yang megang adalah orang-orang yang ngaji. Saya yakin murid-murid soleh dan solehah yang ada di Permata Umat ini punya mimpi yang tinggi dan juga punya cita-cita yang luar biasa untuk bukan hanya bekerja tapi juga mencipta, dan ini perlu kita miliki sama-sama. Oke adik semuanya, jadi gitu ya, pokoknya teknologi ini kita jangan ikut doang gitu. Kalau kita ngikut doang, nanti yang menguasai bukan Islam loh, dan kalau yang menguasai bukan Islam, maka dampaknya bakal buruk terhadap Islam, bahkan untuk semua umat manusia, karena purpose-nya, maksudnya, visinya itu bukan lagi visi untuk kebermanfaatan, tapi hanya visi untuk hal-hal yang lebih apa ya, pokoknya niat jahat lah. Nah, nanti kalau bagi mereka yang suka nonton film kayaknya sudah tahu, seperti Avenger dan I'm Robot dan lain sebagainya. Pokoknya ya mirip-mirip itulah, takutnya seperti itu gitu ya. Dan kalau adik-adik semuanya lihat, ada 4 orang keren ini. Nah, ini mereka ya para inovator, dan mereka adalah bos-bos besar yang sekarang lagi memimpin dunia gitu ya. Maksudnya memimpin dunia bukan secara politik ya, bukan jadi kepala negara. Nggak ada loh dari mereka yang memimpin negara, nggak ada kan?
yang jadi presiden, tapi mereka mampu memiliki rakyat seluruh dunia. Ada yang sudah tahu? Coba komen di bawah ya. Bagi kalian-kalian yang tahu 4 orang ini siapa, coba komen di bawah. Nah, ada yang betul nggak ya? Nah, bagi adik-adik yang tahu, oke, langsung saja kakak bahas ya. Monggo kalau ada yang mau komen, oh ini namanya siapa? Monggo, adik-adik tebak. Oke, langsung saja kalau gitu. Yang pertama, yang kanan atas itu namanya Ma Huateng. Nah, Ma Huateng itu adalah pemilik perusahaan Tencent. Bagi adik-adik yang suka bermain HP miring, yang sukanya main tembak-tembakan, harusnya tahu siapa beliau gitu. Beliau adalah bos dari Tencent yang membawahi dan juga memiliki saham terbesar di PUBG. Oke, adik-adik semuanya sudah nggak asing kan kalau PUBG gitu ya. Sudah banyak kayaknya dari kalian yang bermain itu dan kayaknya terlalu sayang sekali kalau adik-adik nggak kenal sama pemilik PUBG-nya, karena dengan adik-adik tahu maka wawasan adik-adik akan luas dan bahkan bukan hanya tahu sekedar informasi, tahu latar belakang kenapa kok mereka itu bikin aplikasi seperti ini gitu ya. Bayangkan adik-adik, sebenarnya gini, saya mau menyampaikan dulu yang foundernya ataupun yang mengembangkan pemain utamanya ini sebenarnya bukan Ma Huateng, namanya Brendan siapa ya? Pokoknya Brendan siapa ya dari Irlandia. Cuma ini adalah pemilik saham terbesar, artinya sebagai penguasa dari game PUBG gitu ya. Dan yang selanjutnya, yang sampingnya itu adalah siapa namanya ini? Larry Page. Larry Page itu adalah bos Google sekaligus founder. Ya, bayangkan Larry Page itu ilmunya ya nggak seberapa ya. Nggak ya, walaupun pinter tapi kan ilmunya terbatas kan, manusia kan nggak luas kan. Tapi kalau semuanya ada orang ingin tanya sesuatu gitu, Larry Page siap menjawab di aplikasinya gitu ya, yaitu Google. Dan ini merupakan penemuan yang luar biasa dan penemuan yang bisa mengubah dunia loh. Nah, oleh karena itu pemikiran-pemikiran seperti inilah yang perlu kita ketahui daripada hanya sekedar ngikut dan juga menggunakan gadget tanpa kita itu memiliki pemikiran besar gitu ya. Selanjutnya yang bawah kanan itu adalah Mark Zuckerberg, pemilik Facebook dan juga pemilik WhatsApp dan juga pemilik Instagram. Pokoknya sosial media itu rata-rata yang menguasai adalah Mark Zuckerberg. Dan juga yang sampingnya itu adalah, adik-adik tahu siapa? Nah betul, yang sekarang akhir-akhir ini viral yaitu Elon Musk. Kalau adik-adik search berapa kekayaan mereka, si Ma Huateng bosnya PUBG itu 61 billion dolar gitu. 61 miliar dolar. Dan yang Larry Page itu sekitar berapa ya? 110 billion dolar kayaknya. 110 miliar dolar. Kalau yang Mark Zuckerberg ini sudah 120-an, kalau yang Elon Musk ini 140-an. Nah, kalau ada yang bingung 140 miliar dolar itu seberapa sih gitu ya? 1 dolar itu 14.000 gitu ya. Ya anggaplah bisa kita beli bakso gitu ya. 14.000 beli bakso itu 1 dolar. Nah, beliau punya 147 miliar dolar gitu. Nah, coba kalau kita belikan bakso gitu ya. Umat manusia yang ada di dunia ini yang masih hidup itu sekitar 8 miliar gitu. Nah, bisa adik-adik bagi kira-kira berapa ya? Ya sekitar 21 porsi atau 20 porsi gitu. Nah, itu bisa bikin makan bakso orang sedunia selama 1 pekan gitu ya. Nah, kok makan bakso doang gitu, nggak ada minumnya. Oke, pakai uangnya si Mark Zuckerberg ini yang 120 juta buat beli minuman selama 1 pekan, pagi, siang, malam. Cukup itu 1 dunia gitu ya. Dan bayangkan kalau uang itu bisa digunakan dengan baik untuk disalurkan ke mereka-mereka yang terdampak seperti orang-orang di Afrika yang pada dasarnya kekurangan makanan, itu kayaknya lebih bermanfaat deh gitu ya. Nah, itulah kenapa kita itu harus melek dan juga harus memiliki pemikiran besar, bukan hanya sebagai pengguna, bukan hanya sebagai orang yang ngikut doang dan juga ngekor doang gitu, menggunakan aplikasi-aplikasi yang mereka kembangkan, tapi tidak memiliki pemikiran besar gitu. Sayang sekali kalau seumpamanya bukan kita yang menguasai gitu ya. Dan juga bahkan mereka itu bisa kita katakan sebagai penguasa dunia loh. Kenapa adik-adik semuanya? Karena bayangkan
kalian sebagai pemain PUBG gitu ya, sebagai pemain PUBG itu pada dasarnya adalah tentara-tentara dari Mahuateng ya. Jadi Mahuateng itu nggak punya military tank, tapi dia punya tentara-tentara yang sudah punya skill untuk untuk berperang gitu, punya kosakata perang dan lain sebagainya. Dan juga Larry Page ini, walaupun dia itu yang kakak katakan tadi ilmunya terbatas, tapi kalau kalian tanya apapun, Larry Page itu siap menjawab di aplikasi Google-nya gitu. Mau tanya jawaban tugas gitu, jawaban matematika klik Brainly, jawaban fisika klik Brainly, wah itu Larry Page jagonya gitu ya. Walaupun ilmunya terbatas, tapi dengan aplikasinya mampu membuka wawasan yang sangat luas. Mark Zuckerberg gitu punya Facebook gitu, bayangkan Facebook sekarang pembinanya berapa gitu ya. Facebook itu pemiliknya bukan kepala negara loh, nggak pernah berkecimpung di dunia politik, akan tetapi masyarakatnya itu seluruh dunia jadi semuanya. Jadi bayangkan Mark Zuckerberg itu nggak punya negara, tapi mampu menguasai orang-orang di seluruh dunia dengan platform Facebook yang dimilikinya. Jadi pokoknya keren deh. Saya cuma membayangkan gimana ya kalau yang menguasai ini adalah orang Islam gitu. Kayaknya bisa lebih bermanfaat deh. Kayaknya bisa lebih kuat deh gitu. Nah, mungkin ini yang perlu adik-adik semuanya pahami. Jadi kita jangan hanya terlalu terpukau dengan ciptaan-ciptaan mereka, tapi kitalah yang harusnya mencipta dan membentuk sistem yang luar biasa hebat gitu ya. Nah, next. Nah, ini merupakan penemuan-penemuannya adik-adik semuanya, yaitu Facebook dan juga Google, dan juga ada PUBG. Nah, yang Elon Musk itu lebih gila lagi. Kalau Elon Musk itu yang dijual itu imajinasi doang gitu ya. SpaceX itu kan ya walaupun sudah berbentuk roket gitu ya, tapi kan membuat orang untuk hidup di Mars itu sesuatu yang mungkin kalau menurut saya ya, ini versi saya, mungkin saya juga bisa salah gitu. Kalau dari Quran kan surah Al-Baqarah ayat 30 kan, itu kalau Rabbukal malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah kan. Jadi manusia itu diciptakan dasarnya hanya untuk bumi gitu ya, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kalau ada pemikiran kita keluar ke bumi, hidup di yang lain, itu mungkin juga menyalahi. Ya ada surah Ar-Rahman juga yang ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu gitu. La tanfuduna illa bisultan. Jadi kamu nggak bakal bisa menembus langit gitu ya tanpa kuasa Allah gitu. Nah sebenarnya ada dua sisi yang bisa kita ambil. Yang pertama dari sisi perjuangan. Luar biasa Elon Musk itu. Walaupun yang dijual imajinasi, tapi mampu meraup uang 164 billion dollar gitu. Yang saya katakan tadi luar biasa banyak kan, padahal imajinasi doang gitu ya. Ada juga perusahaan Teslanya dan lain sebagainya, pokoknya banyak lah. Nah, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah yang saya sebutkan tadi gitu. Kenapa kok kita memboros-boroskan uang hanya untuk sesuatu yang ya kalau versi saya mungkin ada hal yang bisa kita lakukan dibandingkan hanya kita punya proyek untuk kemas gitu. Contoh kita bikin proyek kemanusiaan, uang yang sebesar itu kita salurkan ke orang-orang di Afrika, kita membangun peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Itu kayaknya lebih bermanfaat deh gitu ya. Nah, ini semua bisa terjadi kalau yang megang itu bukan yang orang-orang yang nggak ada pelajaran-pelajaran Islam dan mereka nggak paham dengan Islam gitu ya. Kalau mereka yang megang itu paham dengan Islam, insya Allah lebih bermanfaat dan lebih terkontrol juga gitu ya. Nah, oleh karena itu adik-adik semuanya, mungkin inilah satu kesempatan kita untuk menjadi orang yang bisa menguasai dunia dengan teknologi dan juga dengan hal-hal yang sudah ada sekarang ini gitu. Jadi, nah mungkin adik-adik berpikir relate-nya sama gadget apa ya kak gitu ya. Ya, oke, sabar dulu. Nah, ini insya Allah relate kok. Jadi, kenapa kok ini bisa relate? Karena ini berhubungan dengan teknologi. Artinya, kalau kita itu hanya menggunakan teknologi, bermain sosial media, bermain game online, itu doang untuk memenuhi hobi, kita tidak memiliki pemikiran besar, maka ya kita nggak bakal bisa jadi orang yang hebat dan kita kasihan dengan nasib Indonesia, dengan nasib umat Islam. Kasihan kalau kita bukan menjadi orang yang menguasainya gitu ya. Nah, oke. Kenapa kok kita harus menguasai? Karena
umat Islam dan juga dunia butuh kita. Jadi adik-adik semuanya, ayo kita sama-sama belajar dan juga meningkatkan kapasitas kita semuanya dengan kita bermimpi besar dan juga berjuang keras untuk mewujudkannya gitu. Oke, next. Nah, kalau tadi kan mereka-mereka yang menciptakan aplikasi-aplikasi yang menjadi bos-bos besar perusahaan. Nah, sekarang kalau kita gimana ya? Ya ini jujur aja ya. Mungkin realitas dari kehidupan kita masih seperti ini, masih memprihatinkan. Nah, adik-adik kira-kira kalau lihat gambar tanpa deskripsi sudah paham kok mereka lagi ngapain ya? Gak mungkin mereka lagi berbisnis gitu, lagi memantau saham gitu, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya lagi apa ya, kalau PUBG itu istilahnya nggak paham kakak. Mereka rata-rata lagi bermain game online dan itu bisa jadi berjam-jam loh gitu ya. Bahkan di lingkungan terdekat kita, kalau adik-adik amati di rumah-rumah itu yang punya wifi itu selalu penuh dengan anak-anak gitu. Mereka nunut wifi demi untuk memenuhi hobinya gitu ya. Mungkin beda dengan negara lain yang indeks pendidikannya tinggi dan juga semangat belajar tinggi, mereka itu merelakan sesuatu dan juga berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya yang tinggi gitu, bukan hanya sekedar untuk memenuhi hobi gitu ya. Nah, inilah mungkin yang menjadi realitas kita dan kita perlu malu loh ya, sebagai anak-anak bangsa, sebagai pejuang-pejuang calon-calon pemimpin bangsa yang juga muslim gitu. Kalau keseharian kita habiskan dengan hal-hal yang dapat memboros-boroskan waktu dan bahkan menyita kesempatan muda kita gitu ya. Sebenarnya boleh kok bermain game gitu ya. Ya kalau kata-kata yang apa ya, yang mainstreamnya kan bermain game boleh asalkan tahu waktu gitu kan, asalkan bijak gitu kan. Itu kata-kata mainstreamnya ya, adik-adik semua ikutilah. Ya betul apa yang dikatakan gitu ya. Nah, kita perlu malu dan kita perlu merubah sikap, kita perlu meningkatkan kapasitas diri, kita perlu istilahnya sadar gitu ya adik-adik, bahwa kita itu berjuang, kita itu mencipta, dengan berjuang dan mencipta kita bisa menguasai, melebihi dari sesuatu yang pernah tercipta sekarang ini, yaitu game-game yang mungkin bisa melenakan gitu ya. Oke, next. Nah, gambar selanjutnya itu lebih memalukan lagi. Kalau yang tadi itu nunut wifi ke rumahnya tetangga, ke rumahnya orang yang punya wifi, kalau ini ke counter loh, masya Allah. Kalau semuanya orang luar yang pendidikan tinggi lihat kita gitu, kita merelakan segala hidup kita, merelakan apa ya istilahnya malunya kita gitu, hanya untuk mini game. Coba itu di depan counter betapa malunya coba gitu ya. Nah, itulah yang menjadi realita anak-anak muda sekarang dan kita perlu sadar gitu ya. Kita terima keadaan ini dan perlu kita sadar, perlu kita pahami bersama. Coba kalau mereka itu belum dikasih hidayah oleh Allah gitu ya, belum sadar dan mereka menjadi orang dewasa, nggak lebih malu gitu ya, dan itu juga akan berdampak pada masa depan mereka yang tidak sadar mulai dari sekarang gitu ya. Itulah realita dari anak-anak muda sekarang ya. Tapi saya yakin kalau anak-anak SD kalian semua di Permata Umat ini kayaknya nggak ada yang kayak mereka gitu ya. Ya mungkin ada yang bermain game tapi insya Allah bijak kok dalam waktu. Ya kakak percaya banget dengan kalian. Oke, next. Nah, ini ada fenomena yang nggak kalah menggelitiknya lagi. Ini laki-laki ya, adik-adik. Ini semuanya laki-laki. Nah, ada dua hal. Yang pertama, sebagai seorang laki-laki, ya kalau melihat laki-laki lain itu gayanya itu letoy seperti ini, ya pokoknya nggak mencerminkan laki-laki yang gagah lah. Itu malu loh bos gitu ya. Sebagai laki-laki itu malu gitu. Kok ada gitu makhluk yang Allah ciptakan pada dasarnya itu gagah dan juga kuat gitu, tapi diimagekan seseorang yang lemah gitu ya, yang apa ya, gemulai gitu, kan malu banget gitu ya. Nah, ini sebenarnya fenomena yang perlu kita sikapi dengan bijak dan kakak tidak melarang TikTok loh ya. TikTok itu sebenarnya juga bisa bermanfaat kalau kita bisa menggunakan dengan bijak dan konten-kontennya itu juga positif gitu. Dan banyak kok konten kreator, itu pembuat konten yang kontennya itu konten-konten dakwah dan juga
edukasi, pendidikan, dan juga tutorial kehidupan yang mungkin bermanfaat itu banyak kok gitu ya. Tapi yang viral rata-rata adalah yang apa ya, mohon maaf ya agak kasar ya, nggak jelas kayak gini gitu ya. Dan ini sungguh disayangkan karena mencerminkan generasi kita gitu. Kita sebagai generasi muda sekarang gitu, kayaknya malu gitu kalau semuanya generasi, aduh generasiku kok seperti ini ya gitu ya. Kok nggak ada yang punya pemikiran maju seperti Steve Jobs yang mikir Apple, dan juga seperti Elon Musk tadi yang berpikir walaupun imajinasi tapi mampu meraup uang yang luar biasa gitu. Kok nggak ada gitu ya? Ya mungkin ada sih, cuma kok nggak banyak gitu ya. Inilah fenomena yang perlu kita sikapi dengan bijak. Boleh kok bermain TikTok, boleh kok kita itu lihat video-video TikTok, akan tetapi saring dulu kira-kira. Dan kita juga perlu punya purpose atau tujuan yang jelas gitu. Kalau kita hanya sekedar pengen melihat konten-konten yang nggak jelas, kayaknya jangan bermain TikTok deh gitu. Karena yang pertama menghabiskan waktu, yang kedua bakal menjadikan pemikiran adik-adik itu hanya pemikiran-pemikiran yang berorientasi pada hiburan doang gitu ya, nggak ada edukasinya, nggak ada pembelajarannya yang bisa kita jadikan untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Itu nggak bisa kalau purpose kita nggak jelas gitu ya. Oke, jadi seperti itu, bisa kita lanjut. Nah, oh iya, sebelum lanjut kakak ingin memberikan pesan pada adik-adik. Kalau semuanya ada materi, biasakan mencatat ya adik-adik. Nah, nanti ada materi apa gitu, ataupun ada kata-kata penting dari kakak, itu bisa adik-adik catat. Insya Allah bakal bermanfaat. Dan nanti di akhir-akhir kakak bakal memberikan pertanyaan ke adik-adik. Nah, nanti adik-adik jawab ya. Oleh karena itu, setiap yang kakak ucapkan, yang kakak bahas, ataupun yang dibahas di PowerPoint, yang di slideshow itu adik-adik tulis. Oke, siap? Oke, kita lanjut. Jadi ada analogi menarik adik-adik semuanya. Ada analogi gelembung dengan gelombang. Nah, next page-nya itu adalah gelombang. Oke, jadi gimana sih Kak analoginya gitu? Yang kakak maksud adalah gelembung dan juga gelombang air ya adik-adik. Jadi kalau kita lihat yang namanya gelembung ya, kalian semua tahu gelembung kan, gelembung air gitu, pelembungan gitu. Yang pertama kan lemah kan, kita sentuh dikit gitu kan gampang pecah dar gitu kan, tipis, mudah pecah, mudah terombang-ambing. Coba adik-adik kalau ada gelembung, adik-adik tiup gitu, ditiup dikit kan sudah mental jauh kan. Nah, itulah sifat dari gelembung, dan bisa kita analogikan ke manusia. Kalau kita itu menjadi orang yang sukanya ngekor gitu ya, nggak punya mimpi besar, menjadi seorang yang lemah, maka ia akan seperti gelembung gitu. Maka kita akan mudah pecah gitu ya, mudah terpengaruh gitu. Ada event-event PUBG, ada event apa ya, Mobile Legend, wah ada event ini gitu, mudah terpengaruh gitu, mengorbankan waktu belajar, dan juga kalau semuanya disuruh-suruh itu sik dan lain sebagainya. Nah, itu tipe-tipenya gelembung deh, mudah pecah, mudah terombang-ambing, dan juga nggak punya pendirian gitu ya, ngikut-ngikut terus gitu. Nah, beda dengan analogi yang setelahnya, yaitu gelombang. Oke, next speak-nya adalah gelombang. Nah, beda dengan gelombang adik-adik. Kalau gelombang itu strong, kuat gitu ya, menghanyutkan. Ini bukan menghanyutkan ya, menghanyutkan. Setelah itu mampu melibas apapun yang ada di depannya. Wah, keren banget bos. Kalau semuanya ada yang mencoba menghalangi, itu dilibas gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada mampu mengikis batu yang keras gitu. Nah, ini menurut saya analogi yang paling penting gitu. Adik-adik semua, coba bayangkan kalau kita punya karakter sebagai gelombang gitu ya. Masalah apapun, masalah besar apapun gitu ya. Adik-adik semuanya sulit belajar ataupun punya cita-cita yang besar, akan tetapi banyak halangan-halangannya gitu. Ibaratkan halangan itu, adik-adik ibaratkan sebuah batu gitu aja, yang keras gitu ya. Gelombang air itu ya yang nyamannya cairan ya mungkin ya lebih kuat batu gitu ya. Akan tetapi gelombang itu ya, gelombang air kalau semuanya nabrak batu terus menerus mengikisnya, itu batu itu bisa keropos bahkan bisa pecah loh gitu ya. Nah, ini kalau kita implementasikan di kehidupan kita, maka bisa loh semuanya adik-adik itu punya mimpi yang besar gitu ya.
kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari belajar dengan tekun, dengan istiqomah itu ibaratkan adik-adik itu seperti gelombang yang sedang mengikis batu itu. Sedikit demi sedikit maka batunya akan hancur gitu. Kalau adik-adik lihat di pantai-pantai batu-batunya besar itu kalau kena gelombang ombak terus-menerus kan semakin kecil kan. Nah, seperti halnya adik-adik kalau ingin belajar, ingin menggapai cita-cita, maka jadilah seperti gelombang gitu ya. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi punya kekuatan keistiqomahan dan juga komitmen yang kuat, maka walaupun masalahnya itu besar, walaupun masalahnya itu keras, maka akan sedikit demi sedikit hancur gitu ya. Dan sekali lagi gelombang itu juga melibas apapun yang ada di depannya. Pokoknya nggak mikir apapun. Kalau kalian itu semuanya ada tsunami, jangan-jangan apa ya, kalian bikin pasir-pasiran di pantai gitu. Nah, kalian sudah bikin tinggi gitu. Kalau semuanya ada ombak itu kan langsung hanyut kan. Nah, itulah salah satu karakter yang harus kita miliki. Kita itu harus menjadi pemain. Kita itu harus menjadi seorang yang mampu menguasai, yang tangguh, tidak menjadi seorang yang seperti gelembung tadi, yang mudah pecah, mudah ngikut-ngikutan. Kalau kita itu disebul dikit sudah hilang tanpa arah gitu, terombang-ambing, nggak punya pendirian. Nah, jangan jadi seperti itu ya. Jadi jadilah gelombang, jangan jadi gelembung. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa kita lanjut. Oke, jadi relate-nya sama gadget itu apa sih kak gitu ya? Kok aku belum dapat sih. Oke, sabar. Oke, lanjut. Nah, oke, sebelum kita ke hal yang relate dengan gadget, kita bisa lihat kenapa kok kita menjadi gelombang bukan gelombang. Karena kondisi sekitar kita, kondisi masyarakat kita, kondisi Indonesia sekarang, kondisi umat Islam itu masih nggak baik-baik saja loh gitu ya. Mereka-mereka yang pada dasarnya bukan Islam tapi menguasai dunia, itu bukan hanya menguasai dunia dan mereka itu punya banyak uang, tapi mereka punya misi yang dengan misi itu umat-umat Islam dan juga umat-umat manusia pada umumnya itu nggak dapat kebahagiaan secara merata gitu ya. Nah, inilah perlu kita pahami bersama-sama. Coba bayangkan, kalau yang menguasai dunia itu adalah Muslim, adalah orang yang paham dengan agama, seperti adik-adik semuanya, seperti murid-murid dari SD IT Permata Umat, maka hal-hal kondisi-kondisi memprihatinkan yang ada di sekitar kita itu bisa sedikit demi sedikit berkurang dan bahkan kondisi kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Adik-adik perlu tahu bahwa kondisi kita dan juga kemiskinan dan juga hal-hal yang mungkin masih memprihatinkan itu masih banyak. Oke, jadi adik-adik semangat belajar, adik-adik harus punya mimpi besar, adik-adik harus punya mindset sebagai orang yang menguasai dunia gitu ya, sebagai orang yang mengontrol dunia. Dengan itu kita bisa memberikan keberkahan dan juga yang tadi mabarkui, menebarkan kebermanfaatan lebih luas lagi gitu ya. Oke, coba next slide-nya sudah relate sama akun belum? Oke. Ini kali ini data deh semuanya. Mungkin agak nggak kelihatan ya. Oke, ini adalah data PISA. PISA itu indikator tingkat pendidikan yang ada di seluruh dunia ya. Itu di ranking tahun 2018. Tahun ini belum muncul sih, cuma nggak jauh-jauh amat lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang teratas itu China. Dan adik-adik bisa lihat kira-kira Indonesia nomor berapa ya gitu. Nah, oke, next clip. Nah, oke, kalau kita berusaha Indonesia, nah, itu nomor 6 terbawah adik-adik ya, dari berapa puluh atau berapa ratus negara tadi, Indonesia itu nomor 6 terbawah. Wah, sangat disayangkan ya. Kalau kita lihat grafik itu Indonesia itu sangat berada di posisi yang di bawah gitu ya, yang sangat di bawah gitu, dan ini memprihatinkan. Itu indikatornya matematika, reading sama sains. Matematika terus juga kualitas membaca sama ilmu pengetahuan itu masih dalam kategori rendah. Kita kalah dengan negara seperti Kazakhstan, juga dengan negara Thailand, negara Malaysia, itu kita masih kalah. Kalau kita bandingin dengan kualitas pendidikan, kan di bawah banget gitu. Memprihatinkan gitu ya. Kita kalau seumpamanya gini-gini doang gitu ya, nggak mau merubah diri, kita males-malesan, seluruh kehidupan kita di masa muda kita habiskan hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, maka Indonesia akan tetap berada di bawah, bahkan
bisa di bawah sendiri gitu, nggak bakal naik gitu, bakal kalah dengan negara-negara yang pada dasarnya kita itu anggap apa ya, anggap bawah seperti Thailand, tapi ternyata di atas kita gitu ya. Kita bisa kok adik-adik, bisa menjadi negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, maka kita bisa menjadi negara yang menguasai teknologi dan juga menjadi negara yang kaya secara bukan hanya sumber daya alam tapi juga sumber daya manusia, dan itu bisa menebarkan kebermanfaatan yang luar biasa kalau kita tingkat pendidikannya bisa tinggi gitu ya. Dan kita nggak bisa gini-gini doang gitu ya adik-adik, kita perlu merubah sikap. Dan itu, nah ini mulai agak relate dengan gadget. Kalau kita itu menghabiskan masa muda kita dengan gadget, yang pada dasarnya gadget itu melenakan kita gitu ya, tidak kita manfaatkan dengan baik, maka saya takut deh Indonesia kayaknya bisa menjadi negara nomor satu dari bawah kalau gini-gini terus gitu ya. Nah untuk bilang balik, oke, kira-kira adik-adik siap kan kalau berjuang bareng kakak menjadikan Indonesia itu ya Bismillah ya nomor satu gitu tingkat pendidikannya, mengalahkan China gitu ya. Insya Allah bisa kok. Oke, itu adalah survei tingkat pendidikan PISA. Ini kredibel banget, dan bahkan Mendikbud itu sudah pernah membahas dan juga termasuk menyesal, malu dengan tingkat pendidikan Indonesia. Oke, ayo kita semangat berubah. Di Permata Umat ini kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Kalau bisa, seluruh lomba yang ada di Trenggalek itu kita kuasai. Yang ada di Jawa Timur kita kuasai, yang ada di Indonesia kita kuasai. Bahkan kalau bisa, nanti kita bisa menguasai ajang-ajang perlombaan di tingkat manapun gitu. Pokoknya semangat belajar gitu ya. Oke, next. Nah, ada kalimat, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini hadis adik-adik, lupa hadis siapa ya? Pokoknya hadis, dan insya Allah sahih hadisnya. Maknanya dalam banget. Jadi masa muda itu adalah masa yang sangat krusial. Adik-adik semuanya itu kan masih muda-muda ya, masih imut-imut ya. Yang kelas 6 itu mau SMP itu mau bisa dikatakan balik lah. Bisa dikatakan remaja lah, hampir remaja gitu ya, masa pra remaja. Nah, itu kalau kita itu menggunakan masa muda kita untuk hal-hal yang wasting time gitu ya, yang apa ya, menghabiskan waktu, hal yang tidak bermanfaat, maka kita akan menyesal saat masa tua. Yang pertama, yang rugi diri kita sendiri. Kenapa sih masa muda kita nggak menjadi orang yang keren, yang perjuangannya luar biasa, yang belajar tekun, yang punya mimpi yang besar, dan juga punya proyek-proyek yang luar biasa. Yang pertama, kita akan menyesal gitu, kita sendiri akan menyesal. Yang kedua, umat Islam dan juga Indonesia akan juga kena dampaknya gitu ya, kalau semuanya generasinya itu tidak paham dan juga tidak mengerti akan pentingnya pendidikan dan juga pentingnya belajar, maka dampaknya juga akan luas adik-adik semuanya. Oke, jadi gunakan masa muda kita untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Di SDIT Permata Umat kita tekun menuntut ilmu, dan juga kita selain belajar, kita juga melakukan hal-hal yang produktif terkait pendidikan, seperti halnya mengikuti lomba, dan juga mengasah skill kita, skill olahraga ataupun skill menggambar ataupun skill yang lainnya, yang kita ada hobi di dalamnya dan hobi itu positif, maka itulah yang harus kita lakukan dan menjadi aktivitas kita sehari-hari gitu ya, dibandingkan hanya kita menghabiskan waktu untuk lihat YouTube doang gitu ya, untuk lihat drama-drama Korea. Kira-kira ada nggak ya yang adik-adik yang suka drama Korea gitu, masih belum remaja tapi suka nonton Netflix dan sebagainya. Yes, itu boleh ya, sekali lagi seperti yang kata-kata mainstream yang sering kita dengar, boleh asalkan bijak waktu ya. Benar, itu yang perlu kita implementasikan gitu, yang perlu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Gunakan masa muda sebelum masa tua. Oke? Jadi kita harus habis-habisan ya adik-adik semuanya di masa muda ini, berjuang keras untuk belajar, berjuang keras untuk meraih cita-cita, dan berjuang keras untuk menjadikan diri kita ini diri yang paling berkualitas di antara yang lainnya. Oke, next. Nah, ini adalah tipsnya, tips adik-adik semuanya dalam menyikapi gadget. Jadi tadi kan sudah kakak kasih gambaran kan, latar belakang kan.
kondisi bahwa mereka itu sudah sukses gitu, mereka yang ada di luar itu sudah sukses gitu, menguasai dunia, tapi kondisi kita masih memprihatinkan gitu. Nah, kita perlu berubah, kita perlu menjadi gelombang, kita perlu menjadi orang yang keren gitu, dengan cara kita menyikapi kehidupan kita, perlu menyikapi kira-kira aktivitas kita sehari-hari itu seperti apa, dan dengan gadget kita itu bisa menjadi seorang yang bijak memanfaatkannya, juga bermainnya itu kira-kira gimana gitu. Yang pertama, kita harus menanamkan mindset ataupun punya pemikiran itu gini, gadget itu bukan prioritas hidup itu. Kalau adik-adik pengen belajar gitu ya, jangan jadikan HP itu prioritas, walaupun perubahan zaman menuntut kita untuk tahu IT dengan pintarnya, tapi adik-adik semua jangan jadikan prioritas. Kalau ada buku yang dicetak, pakai aja buku yang cetak gitu ya, jangan pakai buku elektronik, walaupun adik-adik boleh pakai buku elektronik. Kalau semuanya ada platform-platform belajar, itu gunakan yang platform-platform yang kalau bisa platform yang offline ataupun yang kita bisa bertatap muka, daripada kita itu hanya nyekentuk bahasa Jawanya apa ya, bahasa Indonesia ya, pokoknya hanya memegang HP terus belajar, walaupun itu jadi alternatif tapi bukan yang prioritas. Begitu juga kalau seumpamanya adik-adik pengen berkomunikasi, itu mending walaupun saat ini corona COVID, akan tetapi nanti kalau semuanya COVID-nya sudah berlalu, maka daripada kita itu hanya berkomunikasi lewat handphone, mungkin bisa kita ketemuan secara rutin, dan juga lebih prioritaskan ketemuan lah daripada kita hanya berbincang-bincang lewat HP itu, lewat sosial media. Jadi jangan jadikan prioritas dalam kehidupan, oke? Kalau semuanya bisa dilakukan tanpa HP, maka lakukan saja tanpa HP gitu ya. HP hanya memudahkan gitu, bukan menjadi alat utama kita dalam kehidupan. Selanjutnya, next slide adalah mengatur waktu bermain gadget gitu. Jadi kalau adik-adik itu bermain pada waktu belajar, itu kayaknya merupakan hal yang sangat kurang bijak gitu, ataupun bahkan bisa dikatakan sangat tidak bijak gitu ya. Waktu kita walaupun saat ini COVID dan daring, harusnya di waktu-waktu produktif, waktu-waktu belajar, itu kita gunakan untuk baca buku, walaupun tugas kita sudah selesai, itu kita juga latihan-latihan soal. Seharusnya itulah yang kita lakukan gitu, daripada kita itu setelah mengerjakan tugas, ya kakak paham bahwa mengerjakan tugas itu pusing gitu ya, itu pusing dan kita perlu hiburan gitu ya. Ya monggo hiburan, tapi realitanya coba adik-adik ngaca dulu deh gitu ya. Kira-kira ngerjakan tugas dengan bermain game itu banyakkan mana waktunya gitu ya. Kalau semuanya kita itu masih banyakkan bermain game, kayaknya masih belum berhasil deh usaha kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya paling enggak kalau semuanya belajarnya itu 6 jam gitu, bermain gamenya cukup setengah jam lah, itu cukup lah kayaknya. Jangan terlalu lama gitu. Bahkan jangan sampai bermain game waktunya lebih banyak daripada belajar, itu jangan sampai ya. Kita bisa mengatur waktu dengan baik, kapan kita itu menggunakan gadget, kapan kita itu bersosial media, kapan kita itu boleh bermain game, dan waktu yang paling tepat, waktu yang tidak mengganggu pembelajaran kita itu kapan, itu kita sikapi dengan baik. Selanjutnya, next slide-nya adalah sibukkan dengan aktivitas yang lebih bermanfaat gitu. Jadi seperti yang kakak katakan tadi, daripada adik-adik menghabiskan waktu untuk bermain HP, adik-adik ganti waktunya untuk membaca-baca gitu. Nggak harus baca buku pelajaran gitu. Adik-adik bisa baca buku yang lebih interesting seperti ensiklopedia, dan juga buku-buku science yang lebih ringan seperti Quark dan lain sebagainya. Dan nggak hanya baca buku soal itu doang, bisa adik-adik baca buku motivasi. Bahkan daripada bermain HP ya, ini saran kakak, daripada bermain HP, lebih baik baca novel deh gitu ya. Walaupun novel itu kadang-kadang ceritanya kisah cinta, tapi insya Allah dengan membaca, adik-adik imajinasinya itu bisa lebih baik lagi, dan adik-adik kemampuan membacanya itu bisa tinggi, kemampuan literasinya itu bisa lebih luas lagi ya. Jadi mungkin itu aktivitas yang harus kita lakukan. Jadi daripada bermain HP, mungkin ada yang lebih baik lagi. Bisa semuanya adik punya hobi untuk sepak bola ataupun hobi olahraga yang lainnya, mending kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang kaitan sama itu ya, daripada kita bermain HP ya. Kalau ada teman-teman bermain sepak bola dan juga
punya hobi gambar yang gambar aja gitu, daripada pegang HP miring terus berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun gitu ya. Oke, jadi itu adik-adik sudah ditulis kan tadi. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut. Lanjutnya adalah punya mimpi sukses mulia dunia akhirat. Wah, ini berat bos. Punya mimpi sukses selain itu mulia dunia akhirat lagi gitu. Nah, ini kayaknya berat. Intinya gini adik-adik, kita itu jangan hanya punya mimpi yang kecil gitu. Jangan hanya punya mimpi, wah kita sudah lulus SD, sudah lulus SMP, SMA, kuliah sudah lulus, terus kita itu punya pekerjaan, ngikut terus hanya bergantung pada hal-hal yang normal gitu ya, tapi tidak memiliki mimpi yang besar seperti menjadi presiden gitu, ataupun menciptakan penemuan baru, menjadi saintis, menjadi dokter yang pada pekerjaannya semuanya dokter itu juga meneliti, menyembuhkan pasien, membantu orang-orang yang sakit. Itu kayaknya lebih mulia dan lebih sukses daripada hanya kita hanya menjadi seorang yang berpangku tangan gitu ya, yang nggak punya visi besar, yang nggak punya tujuan yang jelas dalam kehidupan gitu. Jadi ayo kita punya mimpi sukses mulia dunia dan akhirat. Dunia yang dimaksud ini ya seperti tadi, menemukan hal-hal yang bermanfaat, dan juga seperti hanya kita itu menciptakan suatu, itulah sukses kita di dunia. Akhiratnya seperti apa gitu. Kalau kita itu Islam, paham dengan nilai Islam, insya Allah yang kita usahakan seperti menemukan tadi, menjadi dokter dan juga sukses untuk memimpin dunia, menguasai dunia. Kalau kita sukses itu dan kita Islam, insya Allah sukses kita bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat gitu. Jadi pokoknya muslim itu keren deh gitu ya, kalau semuanya sadar dan punya mimpi yang besar gitu. Jadi adik-adik semuanya, sekarang coba adik-adik tulis. Saya kasih waktu berapa ya? 30 detik aja, nggak usah lama-lama. Enggak. 15 detik untuk menulis kira-kira cita-cita terbesar apa yang adik-adik miliki. Tulis di kolom komentar, oke? Cita-cita terbesar apa ya? Mungkin menjadi panglima tentara, jadi tentara berpangkat mayor gitu ya, ataupun menjadi presiden Indonesia, menjadi presiden Amerika, ataupun apa ya, merebut perusahaan Google, ataupun menciptakan roket dan lain sebagainya. Pokoknya tulis, oke? Agak tunggu ya. Adik-adik tulis, kira-kira adik-adik pengen jadi apa ya? Masya Allah. Kok belum ada chat? Oke, kalau begitu live chatnya kok agak telat. Oh, agak telat. Oke. Jadi adik tulis. Nah, setelah itu adik-adik coba renungi, kira-kira dengan cita-cita besar ini, kalau seumpamanya saya males-malesan, bisa tercapai enggak? Dengan cita-cita besar ini, kalau semuanya waktu saya itu habis hanya untuk bermain gadget gitu, seharian bermain gadget, kira-kira bisa tercapai enggak ya? Kalau semuanya dengan cita-cita besar ini, kita cuma mementingkan sosial media dan bahkan tidak belajar dengan tekun, menghabiskan waktu kita itu untuk bermain game, menghabiskan waktu kita untuk bermain hal-hal yang kurang bermanfaat di smartphone, tidak bisa menggunakan yang bijak, kira-kira bisa tercapai enggak ya? Padahal dengan cita-cita besar ini kita bisa bermanfaat untuk lainnya gitu. Kita bisa dengan menjadi dokter bisa membantu orang yang sakit gitu, menjadi seorang ilmuwan, menemukan temuan-temuan yang penting yang memudahkan manusia, dan pastinya dengan ilmu-ilmu Islam kita terarah dalam menemukan hal-hal yang inovatif dan hal-hal yang bermanfaat, bukan berniat untuk mengontrol dunia dan juga menjadikan dunia ini budak kita, tapi kita dengan mengontrol dunia bisa menjadikan dunia lebih baik lagi gitu ya. Bisa nggak kira-kira kalau seumpamanya kita itu males-malesan hanya bermain game dan nggak ada jiwa-jiwa perjuangannya, ya sama sekali tidak bisa gitu. Mohon maaf adik-adik, sama sekali tidak bisa. Oke, jadi mulai dari sekarang gitu, kalau adik-adik sudah menulis cita-citanya apa, pokoknya cita-cita paling besar ya, pokoknya nggak boleh kalau bukan cita-cita yang besar, kalau bukan cita-cita yang besar nggak boleh ditulis, pokoknya harus cita-cita yang besar gitu ya. Nah,
Dengan kita belajar tekun dan juga menjadikan teknologi ini sahabat kita, menggunakannya dengan bijak, maka kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Mimpi besar kita bisa terwujud gitu. Oke, sekarang next ke selanjutnya. Sekarang next ke slide selanjutnya. Nah, ini ada kata-kata luar biasa dari salah satu guru saya di SMA yang sampai sekarang saya ingat gitu. Jadi ada kalimat, you can't change the beginning but you can create the ending. Gitu. Nah, oke. Sekarang nah tadi kan kakak bilang ada soal ya. Kakak bilang ada soal. Soal pertama ini untuk kelas 6. Oke, untuk kelas 6. Yang menjawab tercepat itu bisa dikatakan yang menang ya, Ustaz. Oke. Jadi apa arti dari kalimat ini? Monggo adik-adik tulis. Oke, arti transitannya bukan maknanya ya. Oke, adik-adik tulis transitannya apa gitu. Oke. Bagi yang betul sebelum kakak jelaskan, bagi yang sudah nulis sebelum kakak jelaskan, maka mereka yang menang gitu ya. Yang betul dan yang tercepat. Oke. You can't change the beginning, but you can create the ending. Nah, ini kata-kata yang luar biasa. Dan ini latar belakangnya gini. Kita itu mungkin dengan perubahan yang besar gitu ya adik-adik. Wah, kayaknya susah deh Bang, kalau seumpamanya kita itu punya mimpi yang besar, pengen menciptakan sesuatu, tapi kondisi kita itu masih dalam kondisi yang paling bawah gitu, kayaknya susah gitu ya. Nah, itu ini clue dari kakak ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kalau kita nggak memulai, kalau kita itu nggak berubah dari sekarang, maka sampai kapanpun perubahan itu tidak akan sampai ke kita gitu, dan kita tidak akan mewujudkan perubahan tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu ada kalimat you can change the beginning but you can create the ending. Yang lalu biarlah berlalu gitu. Yang lalu walaupun kondisi kita di bawah daripada yang lainnya gitu, itu sudah nggak usah kita pedulikan gitu. Dan maknanya, oke, sekarang maknanya mungkin jadi adik-adik sudah ada yang menjawab. Nah, arti dari kalimat ini adalah Anda tidak bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi di awal gitu ya. Tetapi Anda bisa menciptakan sesuatu di akhirnya gitu. Walaupun di awal itu kita kondisinya di bawah, tapi kita bisa kok di endingnya gitu, di endingnya kita itu bisa menciptakan sesuatu gitu. Masa-masa contoh selamanya kita itu di pendidikan kita contoh ranking di bawah-bawah gitu ya. Contoh ada yang ranking di bawah-bawah gitu ya. Kok di bawah terus sih gitu ya. Semuanya nomor 1 dari bawah gitu. Bisa nggak ya saya nomor 1 di atas? Bisa kok kalau semuanya adik-adik punya niat yang kuat dan juga perjuangan yang keras, insya Allah bisa. Jadi walaupun yang tadinya ranking di bawah, tapi adik-adik bisa menciptakan gebrakan, itu bisa langsung ke ranking 1 di kelas gitu. Jadi di awal-awal mungkin saya paling bawah gitu, tapi di endingnya lihat saja, saya bakal juara 1 di kelas kok gitu. Nah, itulah penerapan you can change the beginning but you can create the ending. Contoh bisa kita implementasikan juga di tadi. Walaupun kita sudah mungkin selama ini kita malas, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk sekarang dan selanjutnya kita menciptakan perubahan itu menjadikan malas kita itu terbuang jauh dari kehidupan kita gitu ya. Nah, inilah adik-adik kalimatnya. You can change the beginning but you can create the ending. Oke. Nah, ternyata sudah ada yang menjawab. Hanif Kemal, ya Ustaz. Oh, Masya Allah, hebat. Itu benar nggak Ustaz artinya? Masya Allah, oke. Jadi Mas Hanif Kemal, Anda luar biasa. Ini untuk kelas 6 yang pertama, pertanyaan pertama Ustaz. Oke, sekarang next ke... Iya? Oh iya. Ya, artinya adik-adik semuanya, you can change the beginning, but you can create the ending. Itu Anda tidak bisa merubah sesuatu yang terjadi di awal, tetapi Anda bisa menciptakan akhirnya gitu. Ya, jadi
sama seperti yang Insya Allah Kemal sampaikan tadi. Masya Allah, ini Kemal ini kelas 6 ya Ustazah? Masya Allah, nah, luar biasa. Oke, jadi nanti kayaknya Ustazah ada hadiah apa enggak sama Kemal ini? Oh, ada hadiahnya, jadi tunggu aja Kemal. Dan teman-teman, kelas 6 masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Kelas 4 sama kelas 5 masing-masing ada 2 pertanyaan. Jadi siap-siap ya. Yang kakak sampaikan tadi, mohon yang adik-adik sudah tulis. Oke, jadi mohon perhatikan betul-betul nanti pertanyaan dari kakak. Oke, next. Kayaknya sudah. Oke, sudah selesai. Materinya sudah selesai. Sekarang pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Pertanyaan yang pertama untuk kelas 4. Nah, ini mungkin kelas 4 sampai kelas 5 sama ya adik-adik pertanyaan. Nah, ini rebutan. Iya, kelas 4. Kelas 4. Oke. Kelas 5 nggak boleh jawab ya? Oke, 5, 6 nggak boleh jawab. Ini khusus kelas 4. Oke. Kelas 4, coba sebutkan satu ya. Cara untuk bijak menggunakan gadget. Yang pertama tadi. Yang pertama, sebutkan. Yang urutan pertama, oke? Nah, ini pertanyaan pertama ya. Yang urutan pertama apa gitu? Kakak ulangi lagi. Sebutkan satu saja. Cara kita bijak menggunakan gadget gitu. Tapi di urutan pertama tadi, di poin pertama tadi apa? Oke? Nah, coba kelas 4 untuk kelas 4. Ya. Oke, ini bagi mereka yang menulis nggak masalah gitu ya. Tapi bagi yang nggak nulis, aduh, apa ini gimana? Oke, sudah ada yang jawab? Oke. Oh iya, untuk poin yang pertama ya, Dedek, yang tadi. Oke. Untuk kelas 4, atau mungkin langsung ke pertanyaan kedua, Ustazah? Oke. Nah, oke, sekarang next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, sekarang sebutkan cara bijak menggunakan gadget, tapi urutan keempat. Nah, urutan yang terakhir. Nah, sebutkan apa? Pokoknya yang betul, yang sesuai dengan yang kakak sampaikan tadi. Nah, nanti yang menang dan yang tercepat. Oke? Itu untuk kelas 4 ya, masih untuk kelas 4. Ayo adik-adik, semangat. Ya, bagi kalian yang sudah menulis kayaknya bukan suatu masalah lagi gitu. Oke, bisa kakak lanjut atau menunggu, Sada? Oke, kakak lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kelas 5. Oke, untuk kelas 5. Nah, ini siap-siap untuk kelas 5. Pertanyaannya, sebutkan cara bijak menggunakan gadget tapi di poin yang kedua. Nah, apa poin kedua tadi? Sebutkan. Pokoknya yang paling tepat dan yang paling cepat. Itu untuk kelas 5 ya. Kalau yang kelas 4 tadi kan sudah 2 tadi. Yang pertama dan yang keempat. Setelah itu kalau yang kelas 5 ini di poin kedua. Pertanyaannya. Oke. Sudah ada yang jawab? Oke, kakak lanjut ya. Sekarang untuk kelas 5 yang terakhir, pertanyaannya
Sebutkan cara bijak menggunakan gadget, tapi untuk poin yang ketiga. Nah, ini adik-adik kira-kira hafal nggak ya urutannya gitu. Insya Allah kalau mereka yang nulis kayaknya bener deh gitu. Oke, kita tunggu dan siap-siap mendapatkan kejutan luar biasa dari Ustadzah bagi mereka yang tepat dan juga cepat menjawabnya. Oke, sudah ada yang jawab? Sekarang kita next ke kelas 6 yang terakhir. Nah, kelas 6 tadi di awal sendiri ya yang pertama, ya, terus dijawab tema. Nah, tentang arti dari you can change the beginning but you can create the ending. Sekarang kelas 6 yang terakhir. Pertanyaannya, wah ini paling berat ini. Mereka-mereka yang bisa jawab. Nah, untuk Kemal mohon untuk nggak jawab dulu ya. Bagi mereka-mereka yang sudah jawab, nggak jawab dulu ya. Berikan ke teman-temanmu yang lain, oke? Sekarang untuk kelas 6, pertanyaan terberat, tersusah gitu. Sebutkan perbedaan, ya ini nggak harus sama persis seperti yang kakak sebutin tadi. Perbedaan antara gelembung dan juga gelombang gitu. Adik-adik boleh jelaskan perbedaannya ataupun hanya sebutkan boleh. Pokoknya adik-adik tunjukkan ke kakak perbedaannya seperti apa sih gitu ya. Nah, adik-adik tulis. Nah, oke, ini pertanyaan terberat dan mungkin gini. Mungkin kalian yang menjawabnya itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling keren jawabannya. Oke, nanti dapat hadiah dari Ustadzah. Oke, siap? Jadi jawab sekeren-kerennya. Perbedaan gelembung sama gelombang. Jawab setepat-tepatnya, jawab sekeren-kerennya. Oke, ini nggak menuntut kalian harus cepet-cepetan ya. Nanti yang paling keren Ustadzah pilih dan akan mendapatkan hadiah dari Ustadzah. Oke, kira-kira pertanyaan seperti itu. Monggo, kalau mau ngetik kakak tunggu ya. Insya Allah banyak banget yang jawab. Jadi untuk para pemenang-pemenang, untuk kalian-kalian yang jawabnya tepat, nanti insya Allah akan Ustadzah pilih dan Ustadzah umumkan ya. Mungkin bukan kakak yang menyampaikan di sini karena karena masih dipilih oleh Ustadzah. Oke, jadi yang penting adik-adik berjuang dulu sekarang gitu. Oke, nanti tunggu aja hadiahnya. Mungkin itu adik-adik yang bisa kakak sampaikan ataupun ada pertanyaan Ustadzah? Ada pertanyaan yang perlu dijawab? Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan. Iya, nggak ada pertanyaan, Ge. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, ataupun kalau adik-adik penasaran lagi, bisa nanti hubungi Ustadzah biar dapat nomor kakak. Terus nanti adik bisa tanya, Mas, masalah ini gimana? Ataupun cara-cara seperti ini gimana? Ada hal yang mungkin masih adik-adik pertanyakan, bisa adik-adik tanyakan ya di Ustadzah, biar Ustadzah yang menghubungkan ke kakak nanti. Oke. Untuk sementara itu saja adik-adik semuanya, tetap semangat dan di masa-masa Covid seperti ini tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tapi jangan sampai renggangkan persahabatan dan renggangkan kekeluargaan, tetap bisa nyambung dan tetap semangat belajar walaupun kita dipisahkan dengan jarak, tapi semangat belajar itu harus tetap adik-adik miliki. Oke, di rumah harus belajar tekun walaupun nggak ketemuan sama Ustadzah, tapi belajarnya harus lebih maksimal dan seperti mimpi yang adik-adik tulis tadi itu diwujudkan. Oke, jangan hanya ditulis doang, tapi benar-benar diupayakan, benar-benar diperjuangkan dengan kita memiliki niat yang tulus dan juga niat yang kuat, tekad yang luar biasa, perjuangannya juga keras, maka insya Allah cita-cita adik-adik semuanya akan terwujudkan dan kita bisa menjadi orang yang bijak, menebarkan kebermanfaatan dan juga menebarkan keberkahan, astagfirullahaladzim, menebarkan keberkahan untuk seluruh dunia, gitu. Oke, jadi gitu, bijak dalam menggunakan gadget. Jadikan gadget ini hal yang bermanfaat dan hal yang bisa menuntun kita ke kesuksesan, bukan menjadikan diri kita itu semakin
terpuruk atau semakin mundur karena kita terbengkalai dengan hal-hal yang dapat melenakan kita. Jadi itu pesan kakak. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kesalahan yang kakak perbuat, mulai dari ucapan ataupun mungkin wah ini karena saya berhadapan dengan pejuang-pejuang Islam gitu, pejuang-pejuang pemimpin bangsa. Kakak jadi grogi ini. Jadi apa ya, banyak keringat dinginnya ini. Baik, jadi kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat menjadikan diri kita dan juga masyarakat sekitar kita, menjadikan Indonesia dan juga menjadikan Islam lebih baik lagi. Oke, demikian dari kakak. Terima kasih sekali lagi kakak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.